Apel siaga? Apel siaga yang akan mengundang bakal calon presiden yang akan diusung oleh PKS. Ya Anies dong. Belum tentu. Nanti lihat. Oh gitu, udah PKS mendukung konsep di mana agama dan demokrasi ini tidak bisa saling menegasikan satu dengan yang lain. Jadi agama dan demokrasi ini bisa sejalan gitu ya. Dan Indonesia sudah mempraktekannya. Dan PKS juga mempraktekannya. Bangsa ini akan maju kalau kita punya para pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya. Bukan yang memperkaya diri, kelompoknya gitu. Jadi kapasitas kepemimpinan ini sangat penting. Jadi kalau kita nggak peduli ke politik, maka ini berbahaya buat masa depan generasi muda. Jadi yang kami tawarkan tuh apa? Ayo kita menjadi bagian dari subjek politik, bukan jadi objek. Kalau you tidak berkontribusi. Ya, halo, selamat datang kembali di program Dia Talks. Hari ini gue udah kedatangan Kang Pipit, yaitu adalah juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Kang, terima kasih udah datang sebelumnya. Sama-sama. Gimana kabar? Lagi sibuk-sibuknya banget nih kayaknya PKS nih Kang. Mas Adam, terima kasih. Kita lagi menyiapkan Rakernas. Rakernas apa itu yang dibahas Kang kira-kira Kang? Ini konsolidasi lah. Konsolidasi. Menyatukan langkah gerak. Bagaimana target pemenangan 15% di 2024 ini bisa tercapai. Kemarin Jadi nanti akan mengundang dari DPP, DPW sampai DPD. Oh, pemilu kemarin tuh suara 8% ya? 8,2%. 8,2%. Sekarang targetnya 15%. Targetnya 15%. 15%. Oh, Dan okay. yang menarik di Rakernas nanti ada apel siaga. Apel siaga? Apel siaga yang akan mengundang bakal calon presiden yang akan diusung oleh PKS. Ya Anies dong. Nanti lihat. Oh gitu, udah surprise nih. Tapi sebelum itu, Mas Adam, kita akan ada musyawarah majelis syuro. Yang salah satunya adalah membahas tentang siapa calon PKS yang akan calon presiden yang akan diusung oleh PKS. Jadi tanggal 23 ada musyawarah majelis syuro. Ya, mohon doanya lah. Terus kemudian 24, 25, 26 ada Rakernas, dan 26-nya kirain saya itu pencalonan Pak Anies tuh udah fix dari PKS gitu. Berarti masih ada diskusi lanjutan. Nanti ada, tentu misalnya kemarin nanti ada resepsinya lah. Oke. Kemarin misalnya akadnya gitu ya. Saya kira nanti akan diumumkan secara resmi nanti. Tapi ada kemungkinan nggak jadi capresin Pak Anies apa enggak nih? Ya, saya kira dalam politik. Tetapi kami rasional tentu. Kami rasional. Saya kira apa yang disampaikan oleh Majelis Syuro yang kemudian nanti tentu akan menjadi guideline bagi semua partai. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Sohibul Iman sebelumnya memang ya itulah, memang kita melihat bagaimana dari hasil survei, dari aspirasi masyarakat, aspirasi struktur kader. Sebenarnya gue pengen bahas lebih lanjut ini sih Kang. Cuman sebelum itu gue pengen ngebahas soal menarik adalah soal internal PKS sendiri dulu sih. Dari pertama soal adalah sebenarnya gue penasaran. Ideologinya PKS itu apa gitu kan? Karena kan yang kita tahu ya, PKS itu selalu diasosiasikan dengan para pemilih Muslim atau quote-unquote-nya adalah partai Muslim gitu. Nah itu seperti PKS ini seperti apa? Dan kalau lihat Mas Adam ya, visi misi kita dan jati diri PKS memang sejak awal menempatkan diri sebagai partai Islam. Nah saat ini kami dalam ADART PKS menuliskan bahwa PKS adalah Partai Islam yang rahmatan lil alamin. Ideologinya? Betul. Jadi memang asasnya asas Islam. Karena kan dalam undang-undang partai politik boleh partai politik Pancasila atau berasaskan yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Islam kan tidak bertentangan dengan Pancasila. Tapi saya pengen tahu, berarti kan ada visi besar PKS nih. Dengan ideologi pasti akan ada visi besar ya. Visi besar PKS sebenarnya itu dengan adanya ideologi dari partai Islam itu seperti apa, Pak? Ya sebetulnya kita ingin menunjukkan bahwa sebagai partai Islam di mana umat Islam adalah mayoritas di Indonesia, memang ada kanal satu partai yang memperjuangkan aspirasi keumatan dan kebangsaan. Jadi kami tentu memperjuangkan tidak hanya melihat ras, golongan, juga agama gitu ya. Kami melihat bagaimana memperlihatkan Islam yang rahmat bagi semuanya. Jadi kepemimpinan partai politik di bawah PKS ini bisa dirasakan oleh semuanya. Dan ini bukan ancaman bagi siapapun.
Toh kita juga dalam bangsa ini founding father kita selalu ada dua sisi. Satu adalah di mana mereka adalah kelompok nasionalis dan kelompok religius gitu. Dan PKS menempatkan diri bahwa kita akan memperjuangkan di mana kedua kelompok ini bisa bersama-sama dan saling menghargai satu sama lain, bukan saling menegasikan. Berarti konteksnya bagaimana PKS sendiri secara partai politik itu hubungan dengan agama dan negara itu seperti apa nih? Apakah menjadi satu? Apakah terpisah atau seperti apa? Apakah inklusif negara itu inklusif ke Islam atau seperti apa? PKS mendukung konsep di mana agama dan demokrasi ini tidak bisa saling menegasikan satu dengan yang lain. Jadi agama dan demokrasi ini bisa sejalan gitu ya. Dan Indonesia sudah mempraktekannya dan PKS juga mempraktekannya. Bahwa ini tidak bisa saling menihilkan perannya masing-masing. Bahwa Islam di situ ada konsep musyawarah, mufakat ya, seperti bagaimana di dalam demokrasi itu. Dan kita ingin memperjuangkan bagaimana nilai-nilai Islam itu bisa masuk ke ranah lembaga politik supaya ini betul-betul dirasakan. Jadi bukan sebagai simbol ya, misalnya harus ada syariah atau apa, tetapi kami ingin supaya nilai-nilai Islam itu memang bisa dirasakan. Nilai apa saja, misalnya nilai keadilan, nilai anti korupsi misalnya. Bagaimana sumber daya ini untuk kesejahteraan rakyat itu kan bagian dari nilai-nilai Islam yang kita perjuangkan gitu. Tapi gini, Kang, maksudnya ini kan jadi ini jadi sebenarnya jadi opini umum lah gitu ya. PKS sangat mendukung soal keislaman tapi selalu ditentangkan dengan banyaklah misalnya dibilang soal khilafah atau ingin mendirikan negara Islam ataupun ya hal-hal yang berkaitan dengan keislaman tersebut gitu. Nah, PKS sendiri apakah merasa kita harus menjadi negara Islam dengan yang emang syariat Islam atau emang ya udah inklusif aja gitu negara dengan Islam gitu? Jadi kalau melihat di ADRT PKS itu sudah jelas ya. Jadi kita tidak mengusung sebagaimana teman-teman yang lain. Kita memang punya jati diri bahwa sistem yang ada kita jalankan sebaik-baiknya, kemudian kita berkontribusi dalam memasukkan nilai-nilai itu. Jadi saya kira sebagaimana Bung Karno juga mengatakan bahwa silakan yang beragama Islam ketika dalam parlemen itu memperjuangkan aspirasi, nilai-nilai Islam dimasukkan. Sebetulnya kita membawa semangat di mana para founding father juga begitu. Kami juga mempersilahkan misalnya kalau misalnya ada umat Kristiani, non-Muslim gitu ya, Hindu, Buddha yang ingin memperjuangkan. Jadi saya kira ada kompetisi yang sehat ya. Kita melihat bahwa ada kompetisi yang sehat itu ya fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya kira semua agama juga punya nilai-nilai kebaikan itu. Punya mungkin kebenaran subjektif yang dia yakini dan kami meyakini bahwa ketika kita masuk ke dalam politik kita bisa melakukan perbaikan di situ, memperlihatkan bahwa bagaimana wajah nilai-nilai Islam itu bisa diterapkan oleh para politisi Islam. Cuman gini, kalau saya lihat transformasi partai PKS sendiri gitu ya, ini saya, pengetahuan saya gitu. Kemarin itu beberapa bulan lalu itu ada Dewan Pertimbangan atau apa ya PKS yang bukan beragama Muslim. Ya, nah, apakah ini Dewan Pakar ya? Dewan Pakar, betul. Wanita lagi kalau nggak salah ya, udah wanita non Muslim gitu. Nah, apakah ini adalah buah transformasi partai PKS sendiri dari tadinya Islam yang sangat misalnya gitu ya, Islam yang sangat sesuai syariat segala macamnya itu mulai ke agak moderat ke kanan, ke kiri gitu, atau ke tengah gitu. Jadi kalau apa ini bahasa strateginya? Jadi sejak berdirinya PKS kami itu memang konsisten. Kami memiliki konsep namanya demokrasi proporsional. Demokrasi proporsional. Jadi demokrasi yang menghormati representasi masing-masing masyarakat. Oke. Jadi ketika di satu daerah, di situ memang mayoritas non-Muslim, maka di situ pengurus PKS dan anggota dewannya juga non-Muslim. Contoh di mana, di Papua, di NTT misalnya. Ya. Jadi kalau datang ke sana, ya bagaimana yang baca doanya juga ada, misalnya umat Kristen misalnya di sana, anggota dewannya juga. Jadi demokrasi proporsional itu. Tetapi ketika memang di satu tempat mayoritas adalah Muslim, ya di situ memang anggota dewan dan pengurusnya juga Muslim. Jadi dan termasuk saat ini misalnya ketika di Dewan Pakar, kita ingin melibatkan
bahwa teman-teman kita baik yang muslim maupun non muslim bisa memberikan kontribusi ke PKS dengan menjadi dewan pakar. Cuman gini ya, maksud tadi gue masih ini ya soal ideologi PKS adalah Islam, tapi sedangkan misalnya di daerah itu adalah non Muslim gitu. Nah, bagaimana para pengurus-pengurus PKS ini mentransformasikan ideologinya partai itu sendiri, sedangkan mereka pun adalah non Muslim misalnya gitu? Ya, kami punya kurikulum kaderisasi, kurikulum pembinaan, di mana di kurikulum itu diberikan porsi masing-masing. Jadi dalam kurikulum kaderisasi PKS ya, kurikulum kaderisasi partai itu di situ ada kurikulum tentang keagamaan. Yang kedua kurikulum tentang kebangsaan. Yang ketiga ada kurikulum tentang kemasyarakatan dan kurikulum tentang kepemimpinan dan entrepreneurship. Jadi sebagai partai kader ya, kita sudah menyiapkan bahwa bagaimana treatment kepada yang muslim, kemudian yang non muslim gitu. Yang paling penting tadi mereka memang beribadah sebagaimana agamanya, punya keyakinan masing-masing, dan juga ada kontribusi bagaimana kepada kebangsaan kita. Jadi kader-kader PKS diarahkan untuk memberikan kontribusi real ya. Jadi dia meyakini bahwa nilai spirit yang dibawa oleh partai adalah betul-betul kita ingin mewujudkan spirit para founding fathers. Berarti gini, kalau saya tangkap, berarti PKS membolehkan ketika seorang kepala daerah ataupun kalau misalnya itu adalah orang non Muslim. Ya seperti di Papua, karena konsepnya kami proporsional, demokrasi proporsional itu. Tidak masalah, tidak masalah kita yang non Muslim. Dengan konsep tadi ya. Jadi kalau misalnya di DKI mayoritas Muslim. Oke. Oh berarti jadi, asasnya adalah soal mayoritas. Ya, jadi bukan proporsional. Kita tidak bisa memaksakan bahwa di satu tempat misalnya ya mayoritas Muslim, ada yang terbaik di situ, ya kita berikan kepada tokoh yang terbaik, yang mayoritas di situ. Jadi kita nggak bisa memaksakan dengan. Tapi misalnya gini, kalau saya kasih pertanyaan, mengedepankan mana nih misalnya PKS? Satu dia emang adalah perwakilan mayoritas, yang satu ada dan integritasnya misalnya masih dipertanyakan gitu. Yang kedua adalah dia adalah minoritas dan integritasnya oke, track record oke segala macam dan bisa bertanggung jawab segala macam gitu. Bagaimana PKS? Kita akan memilih yang berintegritas, ya, punya kapasitas dan mayoritas. Aman banget tuh jawabannya. Iya. Saya kira di politik ini kita tidak bisa hitam putih seperti itu. Di politik ini kita harus melihat yang terbaik. Ya. Dan sistem politik kita demokrasi, kita menghargai keberagaman itu. Sebagaimana kita menghargai mana yang mayoritas dan minoritas. Yang mayoritas tidak boleh menindas yang minoritas. Jadi saya kira kita saling menghargai perannya, malah yang mayoritas harus melindungi yang minoritas itu. Dan minoritas juga menghargai bagaimana kebijakan misalnya yang ditentukan. Jadi saya kira jadi harus resiprokal, bagaimana kita saling menghargai satu dengan yang lain. Coba kan dalam konsep demokrasi misalnya Mas, maksudnya konsep demokrasi adalah terbuka nih persaingan antara minoritas dan mayoritas gitu. Bukan lagi pembahasan soal mayoritas-minoritas, tapi demokrasi yang bermakna adalah demokrasi yang menghadirkan pemimpin yang emang berkualitas dan bisa membawa kebijakan-kebijakan yang emang berundang masyarakat atau segala macam gitu. Jadi bukan berdasarkan pada soal mayoritas dan minoritas kan sebenarnya. Betul, kita setuju. Dan yang harus kita lihat adalah bahwa pemilih kita ini ada pemilih ideologis, pemilih rasional, pemilih emosional, dan ada pemilih pragmatis. Dan apa pilihan PKS yang kita tawarkan ketika mencari sosok pemimpin itu? Pertama adalah mencari yang punya integritas. Dia punya rekam jejak, moralitas yang baik. Ini yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Yang kedua adalah dia punya kapasitas untuk memimpin. Menurut saya ini PR baik buat kita. Bangsa ini akan maju kalau kita punya para pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya. Bukan yang memperkaya diri, kelompoknya gitu. Jadi kapasitas kepemimpinan ini sangat penting. Jadi jangan misalnya dia hanya pemimpin karena dia populer ya, kemudian dia dipilih. Enggak, saya kira integritas kemudian kapasitas. Dan yang ketiga, konsekuensi dari konsep demokrasi ini memang kita harus cari yang punya elektabilitas. Punya elektabilitas ini adalah buah dari kerja dia. Kemudian dia dilihat bagaimana kualitasnya, integritasnya baik. Dan yang keempat adalah akseptabilitas. Bagaimana elit juga menerima, masyarakat juga bisa
penerimaannya baik di tengah-tengah. Gini Mas, saya kemarin riset dikit dan menemukan survei Setara Institute yang menyatakan salah satu wali kota di satu daerah kebijakannya sangat dari PKS kebijakannya intoleran gitu. Maksudnya apakah ini saya nggak tahu beberapa tempat yang pemimpinnya adalah dari PKS apakah menghasilkan kebijakan intoleran misalnya gitu. Apakah ini adalah buah dari ideologi partai tersebut? Atau gimana Mas? Coba lihat Kang. bagaimana Salatiga dipimpin oleh PKS menjadi kota yang paling toleran. Jadi saya kira sangat subjektif. Jadi kita harus melihatnya memang secara objektif. Jadi kalau misalnya survei atau kajian itu menyudutkan, menurut saya sangat besar ya. Bagaimana Depok kami memimpin, Sumbar, NTB, kemudian Salatiga dan daerah-daerah yang lain punya prestasi yang luar biasa. Bagaimana Kang Aher dulu di Jawa Barat kami 2 periode misalnya, prestasinya sangat luar biasa. Jadi kami ingin menunjukkan bahwa Partai Islam tetapi kita bisa melayani masyarakat. Jadi prestasinya luar biasa, dirindukan oleh orang. Jadi menurut saya itu kajian yang sangat subjektif. Itu kajian itu menyatakan soal toleransi beragama dan kebijakan-kebijakan yang emang di beberapa tahun yang lalu sih itu kebijakan itu dianggap intoleran dan skor tertinggi di wilayah tersebut gitu. Depok Mas, itu kajian itu menyebutkan Depok yang wali kotanya adalah PKS. Gitu. Cuma emang dibantah sih sama wali kota sendiri. Tentu. Saya kira harus fair ya. Survei itu harus fair. Alat ukurnya harus jelas. Berarti poinnya adalah PKS sudah 4 periode di Depok ya, sudah menunjukkan prestasi kerukunan antar umat beragama yang juga bagus, prestasinya juga banyak. Oke, ini lumayan nih, seru banget gue kalau ngebahas PKS gitu Mas ya. Yang ini Mas, gue pengen nanya soal kenapa logonya dirubah Mas? Kang, kenapa logonya dirubah Kang? Ya karena rejuvenasi ya, bagaimana ingin ada pembaharuan, semangat PKS. Beda jauh loh Kang, dari hitam putih ke oranye itu. Ya, itu sangat saya kira hitam putih putih sekarang menjadi oranye putih. Itu kenapa? Oranye ya sama hitam. Ya kita ingin pembaharuan, bahwa ingin semangat melihat saat ini di mana partai para pemilihnya adalah para pemula. Oke. Mungkin nanti ke depan mayoritas adalah anak-anak muda yang pemilih, yang mungkin ingin yang lebih fresh, yang bisa diterima oleh yang lain. Dan PKS melihat itu, jadi sebagai sebuah realitas, ada perubahan, perlu ada transformasi. Yang berubah tidak hanya lambang loh Mas. Oke. Mars PKS berubah, Mars PKS juga. PKS berubah. Jadi kita adalah partai yang kekinian dan kedisinian. Kekinian dan Kedisinian. Jadi kita selalu mengupgrade diri kita. Bagaimana kondisi masyarakat kita, bagaimana kita melihat komposisi masyarakat saat ini, bagaimana kita bisa melibatkan anak-anak muda untuk terjun dalam politik. Kita tidak mau menjadikan mereka sebagai objek sapi perahan, ya, objek dalam politik, tetapi kita ingin melibatkan mereka sebagai subjek. Jadi proses di mana sebagai partai kader kita harus melakukan regenerasi, pewarisan terhadap nilai-nilai kepada anak-anak muda kita. Sebenarnya ini Mas, sebelum saya ke anak muda gitu ya, saya kelupaan tadi ngebahas soal sebenarnya saya tertarik pemilihan, bukan pemilihan, maksudnya penentuan pemimpin di PKS gitu, karena bisa dikatakan menurut saya di PKS itu sangat demokratis karena nggak ada pemimpin yang quote and quote abadi misalnya gitu ya, nggak ada yang berapa segala macam gitu. PKS selalu berulang-ulang dan orangnya kalau bisa nggak ditebak gitu loh tokohnya, yang siapa aja bisa jadi presiden PKS sendiri itu. Nah sebenarnya di internal sendiri itu bagaimana sih Mas untuk menunjukkan atau memilih seorang pemimpin di PKS itu seperti apa gitu, mekanismenya gitu? Ya sebagai partai kader kita tentu melihat bahwa partai ini harus dikelola seprofesional mungkin. Jadi kalau bersih, peduli, profesional ya, sebagai jati diri PKS. Sama adalah orang-orang yang bersih, sudah selesai dengan dirinya, dia berusaha untuk tidak korup misalnya. Itu tentu menjadi salah satu yang harus diyakini dan harus menjadi komit lah. Yang kedua adalah peduli. Jadi ya tidak boleh hanya berpikir tentang dirinya, tetapi juga masyarakat. Yang ketiga adalah profesional. Jadi memang profesionalitas itu memang ditunjukkan oleh kredibilitas kita, integritas kita, dan juga oleh rekam jejak.
Mhm. Jadi di PKS itu sangat demokratis ketika pemilihan. Siapapun punya peluang untuk menjadi presiden. Betul, tetapi tadi ada levelingnya, sebagaimana misalnya di pemerintahan, saya lihat misalnya level ASN, misalnya yang mencapai Sekda. eselon sekian 1, 2. misalnya, maka dia bisa menjadi apa? Nah di PKS itu, jadi quality controlnya bagus di situ. Ya sih. Jadi ketika misalnya mau jadi presiden, misalnya di level ini kan ada mulai dari keanggotaan, mulai dari pemula, jenjang keanggotaan itu, sampai kepada dewasa ahli ya atau utama saat ini misalnya. Jadi semua tuh merintis karir politiknya itu memang ada jenjang keanggotaan di PKS. Sehingga nanti memang kepemimpinannya siapapun yang dipilih ditentukan oleh Majelis Syuro itu siap. Gitu. Majelis Syuro itu ada berapa orang sih, Mas? Ada 99 orang. Jadi Majelis maksimal Syuro? 99 Oh, orang. 99. Nah, itu terus berubah? Dipilih oleh kader se-Indonesia. Jadi setiap provinsi punya wakilan anggota Majelis Syuro. Ini seperti kayak Waliatul Syar'inya Iran? Konsepnya gitu, konsepnya? Ya, jadi intinya ada perwakilan di masing-masing daerah, misalnya di DKI misalnya, ditentukan ada berapa jumlah anggota, kemudian ada totalnya ada 99, minimal 66, maksimal di angka 99. Biasanya di angka 99. Dan itu terus berubah-berubah atau ada masa per periodenya? Per 5 tahun. Per 5 tahun tetap ya di situ. Tadi Mas, gue pengen ngobrolin soal partai kekinian tadi, ngobrolin konsepnya gitu, sampai rubah logo kan. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya udah wajar lah semua partai menggait anak muda itu wajar banget. Ya. Cuman apa yang menarik dari PKS itu nawarin apa sih untuk anak muda untuk terlibat di partai PKS ini apa gitu karena gini Mas, berdasarkan ada penelitian mengatakan bahwa anak muda sebenarnya tertarik ikut obrolan soal politik tuh mereka tertarik, tapi mereka enggan masuk parpol. Karena banyak konteksnya, karena yang disurat di penelitian itu, survei itu adalah karena dianggapnya partai masih menjadi ruang yang quote on tweet masih belum bisa friendly lah dengan anak muda, dengan isu-isunya apa segala macam gitu. Nah, PKS sendiri seperti apa gitu Mas untuk melihat hal itu? PKS sendiri sedang berjuang untuk supaya bisa friendly dengan anak muda. Apa yang dilakukan? Bagaimana strategi? Berubah warna. Kemudian merubah kurikulum. Kenapa nggak pink warnanya Mas? Kang. Misalnya, ya kan? Warna orange itu warna yang menarik. Kami mengganti warna itu dengan survei, dengan kajian, dengan satu penelitian. Dan warna oranye memang menarik bagi semua kalangan. Tentu yang kedua adalah konsep program kerja kita. Bagaimana kita melibatkan anak muda. Ketua bidang kepemudaan kita Dr. Gamal umurnya 30 tahun. Gamal ya. Tapi punya prestasi tingkat internasional. Jadi dia merekrut banyak anak-anak muda sekarang keliling ke berbagai daerah. Dan ternyata interest gitu ketika bahwa politik itu sangat penting. Kita harus memberikan pendidikan politik kepada mereka bahwa ini masa depan anak-anak muda kita ini ditentukan oleh politik, kebijakan politik. Jadi kalau kita nggak peduli ke politik, maka ini berbahaya buat masa depan generasi muda. Jadi yang kami tawarkan itu apa? Ayo kita menjadi bagian dari subjek politik, bukan jadi objek. Kalau you tidak berkontribusi, maka you bisa hanya menjadi objek saja. Menjadi sasaran saja gitu. Objek penderita lah gitu. Nah, kita ingin sebetulnya mereka itu menjadi subjek. Gabung, ayo kira-kira apa? Karena bagaimanapun dalam sistem representasi keterwakilan itu aspirasi mereka harus didengar. Tidak boleh cara berpikir mohon maaf orang-orang senior untuk menerapkan kepada anak-anak muda. Ya, betul. Jadi anak muda harus ayo bareng-bareng apa kira-kira harus diselesaikan. Cuma maksud saya program konkretnya gitu untuk anak muda dari PKS sendiri itu ataukah misalnya PKS menawarkan kuota tersendiri untuk caleg ataupun untuk pengurus partai gitu yang konkretnya untuk anak muda di PKS itu seperti apa gitu? Jadi di bawah kepemimpinan Presiden Ahmad Syaihu sudah membuat satu panduan pemenangan pemilu yang di dalamnya adalah memberikan kuota 30% bagi anak muda untuk menjadi calon anggota dewan. Di setiap umur 40 tahun. Di setiap dapil. Dari mulai tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten kota. Itu udah jadi ini, udah jadi kebijakan. Gitu. Di mana anak muda di situ diberikan posisi khusus dari sisi nomor urut, yang kedua adalah dukungan dari partai. 30%
perhatian pimpinan PKS ya, menyadari bahwa memang harus ada transformasi, harus ada regenerasi, ini sangat luar biasa. Saya sebagai bagian dari generasi muda PKS ya tentu bersyukur punya para pimpinan partai yang aware dengan anak-anak muda, tahu gitu kemauan anak muda. Dan saya kira ini kesadaran ini juga harus dibangun oleh partai lain. Dan PKS ya, saya kira bagi anak-anak muda yang mau gabung di PKS, monggo, mangga, silakan. Dan ya kesempatannya. Tapi gimana nih Mas? Bisa exercise. Maksudnya kayak banyak juga anak muda yang mau nyalek, cuman kan permasalahan soal kos politik dan juga syarat untuk nyalek di PKS, di partai ya, waktu ini kan terkesannya mahal lah atau apa ya. Nah ini gimana PKS ini tuh anak muda, potensi anak muda nyalek itu seperti apa? Ya itu. Biar pada ngeliat ya anak muda yang ngeliat nyalek nih, wah gue saya ini kalau gini gimana tuh Kak? Kami itu mahal nggak nih? Punya kredo namanya Sundukuna Juyubuna. Oke. Kantong-kantong perjuangan kami adalah dari saku-saku kami. Oke. Dan saya misalnya 2019 dicalonkan oleh partai misalnya dapat 15.000 suara misalnya. Pendanaan pribadi paling berapa, tapi sisanya itu adalah patungan dari yang lain. Jadi karena semua orang merasa memiliki partai ini, memiliki caleg ini. Kalau kita punya idealisme, punya program, punya sikap, punya nilai yang diperjuangkan, maka itu akan mengikuti. Jadi dana itu akan mengikuti. Dan saya merasakan itu. Sekarang saya dicalonkan kembali, alhamdulillah ada yang bantu. Jadi selama kita punya kiprah yang jelas bagaimana memperjuangkan nilai-nilai itu, kita ingin menjadi politisi yang memberikan menjadi solusi persoalan bangsa ini. Kita ingin bagaimana misalnya ke depan kebijakan pemerintah yang saat ini tidak memberikan keadilan, baik kenaikan harga-harga BBM, kemudian saat ini negara dibangun dengan utang yang sangat luar biasa. Masa kita diam diri? Jadi kita khawatir bahwa anak-anak muda banyak yang tidak kritis, merasa sudah selesai, mungkin dirinya sudah selesai dengan dibiayai oleh orang tuanya. Padahal sebetulnya banyak di masyarakat di sekitar kita saat ini sedang merana, tingkat pengangguran semakin meningkat, kemudian kemiskinan juga meningkat pasca pandemi ini. Nah, dari kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM, tiba-tiba IKN dipindahkan, proyek mercusuar yang luar biasa, padahal fondasi ekonominya tidak baik. Hutang begitu merajalela. Waduh. Hutang ini kalau kita nggak sadar, ya pemerintah saat ini yang berhutang, generasi selanjutnya 10-20 tahun yang akan datang, generasi anak-anak kita, dan kita yang akan menanggung hutang ini. Ini masalah keadilan antar generasi. Siapa yang berhutang dan siapa yang membayar hutang.